piston yang sebenarnya ya. Jadi merubah gerak lurus menjadi gerak putar ya. Ini engkol peluncur atau slider ya. Sini permasalahannya ya. Nah, pada bearing. Jadi di sini namanya jurnal bearing ya. Maka akan menyebabkan getaran pada crankshaft ya. Maka akan pengaruh terhadap efisiensi kerja motor bakar ya. Maka dia melakukan penyelesaiannya simulasi komputer ya, untuk mengetahui bagaimana apakah akan kalau ada pengaruh dari getaran-getaran tadi ya. Getaran tadi dibangkitkan oleh 4 buah pegas, disimulasikan. Membuat pemodelan, nah ini ya, jadi sama seperti kamu, hanya di sini dibuat lebih serius lagi bentuk torak, connecting rod dan crankshaftnya ya. Kemudian nanti hasilnya ini adalah konsep dalam membuat karya artikel ilmiahnya. Jadi kamu mungkin sama seperti pelajaran yang Kindin ya. Di sini sudah sama, ini bentuknya kamu perhatikan. Jadi dia ngutip dari buku William Thomson ya. Nah, jadi di sini bukan hanya jarak yang penting ya, tapi juga mungkin gaya yang menyebabkannya ini ya. Gaya tadi itu tentu dari gerak translasi dirubahnya menjadi gerak putar ya. Nah, ini namanya PBB tadi. Jadi selalu dalam menganalisa kita membuat diagram benda bebas ya, FBD, pribadi diagram ya. Jadi dari buku, dari karya orang tulis harus ditulis. Kalau kita mengambilnya itu dari mana ya, supaya tidak jadi plagiat ya. Ini pembahasannya, jadi mungkin kamu sudah maklum ya, yang ada di Kindin ya, mata kuliah Kindin. Jadi M kali A ya sama dengan hukum Newton itu ya. Torsi gaya kali jarak ya. Ini torsi gaya jarak. Nah ini tadi sama seperti yang sudah ada di bab 2 ya. Materi saya nah seperti ini. Jadi kita harus taruh L, harus tahu R, dan di sini berapa ya putarannya omeganya ini ya. Omeganya 2 ini ada hubungan antara R dan E ya. Nah kemarin kita simulasikan model matematikanya dengan membuat garis merah ini segitiga ya. Segitiga garis merah ini kita tarik sehingga kita dapat jarak dari posisi dia, ini posisi semula, kemudian kalau dia bergerak ini panjangnya R tambah L ya. Jadi R ditambah L itu dengan asumsi bahwa dia bergerak ke arah lurus ya. Jadi ini R yang batang tebal ini sudah sejajar dengan garis horizontal. Nah kira-kira panjangnya itu ini R tambah L ya. Jadi ini dalam bentuk terpanjangnya. Tapi kalau batang 2 ini ke arah sini ya, maka itu dalam jarak terpendeknya. Paham ya? Halo? Halo? Iya Pak. Ya, Pak. Nah, cobalah sekali bertanya gitu ya. Enak juga ini belajarnya kita ini. Nah ini bentuknya ya sudah ada di modul saya ya. Kemudian ini adalah secara analisa termodinamikanya ya, geraknya itu dari diagram PP, tekanan volume ya. PP itu diagram tekanan. Tapi kita tidak bahas, kamu dapat mungkin di mata kuliah dinamika perpindahan panas ya, mata kuliah itu. Ya, kita tidak membahasnya di sini. Tentu hukum dari tekanan gaya sama dengan tekanan kali luasan piston ya. Ini luasan piston. Kita tidak membahasnya itu, tapi kita hanya posisi kecepatan dan percepatan ya. Jadi di sini yang akan kita jelaskan ini sama dengan materi yang ada di rumus ini ya, ada di materi modul saya ya. Jadi ini persamaan atau model ya, pemodelan
matematikanya, ya. Itu dari segitiga kecepatan, ya, segitiga percepatan. Maka dapatlah nanti yang kita cari adalah X ini, displacement. Jadi X ini kalau kita diferensialkan terhadap waktu dx dt, itu kecepatan, ya. Kecepatan diferensialkan lagi terhadap waktu, itu maka dapat percepatan, ya. Dan ini adalah displacement, perubahan, ya. Kamu lihat dari modul saya ini, ya, seperti ini. Kemudian kita diferensialkan, ya. Dapatlah nanti yang kita simulasikan. Nah, kalau kita membicarakan tentang daya, maka ini, ya. Jadi ingat, ini adalah pembahasan yang ada di Kindin, ya, Kindin. Ini sudah diangkat orang dalam karya tulis artikel ilmiah, ya. Ini sama seperti di Kindin, ya, gaya-gayanya dengan, tapi dia secara analitik, bukan secara grafis, ya. Ini untuk dinamikanya, ya. Statikanya ini tadi sudah saya bahas, torsi, daya kali jarak. Nah, sekarang kalau kamu belajar Kindin namanya dinamika, maka jangan lupa ini getaran mekanisnya itu harus diajarkan, ya. Kalau saya ajarkan dulu Kindin, ya. Nah, tidak tahu ini, tapi saya sudah masukkan silabus di kurikulum baru, ya. Itu wajib dosen memasukkan masalah getaran ini untuk Kindinnya. Tapi itulah, ya, kadang-kadang dosen kita karena kekurangan atau gimana malah ininya sudah ada di silabus, ya, tapi tidak disampaikan, ya. Nah, ini ingat, kalau getaran itu tidak lepas dari osilasi, ya, dan frekuensi. Nah, frekuensi itu seperti T, ya. Jadi frekuensi itu hertz atau detik, ya. Kalau kita buat dia seperti, ya. Nah, jadi hertz satuannya itu detik, ya, seperti. Maka gerak periodiknya ini, gerak osilasinya itu dapat dianggap sebagai gerak yang harmonis, ya. Maka penyelesaiannya itu menggunakan osilasi rumus sinus. Nah, ini, ya, rumus sinus ini, ya. Jadi untuk memudahkannya itu, ya, bisa kamu telaah nanti dari masalah yang lain. Nah, ini gerak osilasi dari kalau kita menganggap dia ada getaran, ya. Ini displacement pengaruh dari getaran, ya. Omega kamu udah belajar kemarin di lab saya ini basic maintenance, ya. Maka omega itu 2pi cap, ya. 2pi cap rumus ini. Jadi harus ingat semuanya itu ada gunanya, tapi tentu kalau dalam MATLAB satuannya harus radian, ya. Jadi sudut itu harus dalam radian, bukan derajat. Itu ingat kalau di MATLAB nanti. Nah, ini bentuk tadi x dot. X dot itu dx dt. Ya, dx dt itu artinya kecepatan. Kecepatan diferensialkan x double dot. Ya. Jadi ini, Pak, gimana diferensialkannya? Nanti kita menggunakan MATLAB, ya. Nanti bisa kita gunakan MATLAB-nya ini, insya Allah, ya. Maka itu diferensial satu kali displacement dapatlah x dot atau kecepatan. Diferensial kecepatan dapatlah percepatan atau x dot. Nah, itu untuk bagaimana pengaruh getaran terhadap suatu sistem atau suatu komponen, ya. Getaran bebas artinya dia tidak ada pengaruh gaya, ya. Jadi di situ gayanya mungkin dipengaruhi oleh gravitasi saja. Jadi ini sudah ada di modul saya, ya. Kalau tidak ada damper, karena dia hanya dianggap memegas, ya. Nah, jadi inilah model matematika yang dimaksud itu, ya. Jadi ini adalah diagram benda bebas tadi, hukum kesetimbangan, rumus 227 ini. Ya. Semua gaya harus sama dengan 0, ya. Jadi gaya yang ada di sistem engkol peluncur itu
dipengaruhi oleh berat dan oleh sistem bekas. Tapi dampernya nggak ada, ya. Jadi ini F ini kita ketahui gaya, dan ini adalah gaya oleh massa, ya. Ini adalah hukum Newton kedua, M kali A ini, ya. Rumusnya ingat. Jadi X double dot itu sama dengan A, percepatan, ya. Maka di sini dapatlah hubungannya yang bisa kita simulasikan sama seperti sebelumnya, ya. Ini adalah hal yang bisa kita simulasikan. Nanti untuk gambar simulasi yang kedua, yang inilah hukum yang kita gunakan. Jadi jangan takut dengan diferensial, ya. Nanti kita menggunakan bantuan program MATLAB. Nah, ini uraian-uraian ini namanya karena kamu wajib sebagai calon sarjana terapan mampu menganalisis apa saja, ya, yang berkaitan dengan ilmu pendukung, ya. Jadi X dot ini dapatnya dari apa tadi, ya, X double dot, ya. Nah, ini min omega kuadrat kali X, rumus 225. Nah, dimasukkan ke sini. Nanti kita ambil kalau dia bergetarnya dalam bentuk harmonik, maka dia dikalikan dengan sin, ya. Ini untuk harmoniknya. Jadi ini namanya pemodelan matematik tadi, ya. Harus kamu coba memahaminya, ya. Ini karena sama juga dengan kamu ini S1, ya. Dan ini dapatlah frekuensi getarannya, ya. Jadi 1/2pi akar 2 K dibagi M. K konstanta pegas, M massa dari piston, ya. Nah, itu mungkin pembahasan saya dulu, ya. Nah, kemudian dia membuat CAD-nya, pemodelan mekanisme dengan software SolidWorks, ya. Perhitungan displacement-nya menggunakan Visual Nastran, karena dulu SolidWorks di awal-awalnya berdiri sendiri hanya CAD saja, ya. Jadi dia bisa menggunakan Cosmos, ya, Cosmos. Nah, dia ternyata menggunakan Visual Nastran. Nah, di sini spesifikasi tadi silindernya dibuat betul, ya, langkahnya. Jadi kalau kita ingin mensimulasikan sesuatu itu data ini harus tepat, ya. Jadi ini pada 8.500 rpm, kemarin 500 rpm, ya. Daya maksimumnya pada berapa maksimum. Ini untuk ruang bakar, ya. Ini ruang bakar internal combustionnya. Nah, dan ini untuk macam-macam. Kalau dia 4 pegas, maka ini simulasi 4 pegas, ya. Jadi ini ada, kita lihat seri, ya, seri. Dan itu ada di modul saya juga, tolong dibaca, ya. Kemudian analisa pembebanan, daya efektif. Nah, ini PS itu ada bisa konversikan dengan Newton, ya. Di sini adalah namanya untuk power supply, power untuk efektifnya, ya, dalam kesini 16,7. Nah, di sini bisa kita lihat di integral dikonversikan dalam HP nanti. Nah, HP-nya di sini dikalikan 450.000, itu bisa dicari, ya. Ini tujuannya untuk mencari tekanan. Nah, ini tekanannya agak aneh, ya, satuannya kilogram sentimeter persegi, harusnya Newton, ya, tekanan, ya. Tapi di sini dikonversikannya lagi. Nah, jadi dia harusnya jangan pakai HP, ya, pakai watt. Pakai watt nanti dapat langsung Newton. Itu diagram alir simulasinya, ini Solid 2007, ya. Jadi di sini software ini untuk 3 dimensinya, ya. Dan sedangkan untuk simulasinya menggunakan Nastran, ya. Nah, ini selalu kita membuat dalam tugas akhir skripsi ini bagaimana diagram kerja dari penelitian, dari penyelesaian masalah, ya. Jadi di sini ada lambang-lambang tertentu, ya. Ini data, ini proses, ini decision, ini lambang terminator, ya. Selesai dan mulai. Nah, ini sama. Jadi tidak boleh sembarangan membuat diagram alir ini, ya. Ada maknanya masing-masing. Ini
ukurannya ya, jenisnya ini panjang ya, jadi ukurannya itu kalau lihat di sini putarannya 8.500 fpm, beban 2.800 Newton. Jadi kita bisa menambahkan bebannya ya. Nah ini SolidWorks 2007 ya, masih jadul ya. Nah ini modelnya dibuat sebenaran. Jadi nanti kamu selesai simulasi kemarin ya, yang simple berhasil. Nah kemarin sudah diajarkan bagaimana membuat alur ring ya, ring kompresinya. Nah ini nanti bisa dibuat seperti ini untuk satu silinder ya. Nah ini di assembling sedemikian rupa ya. Kemudian nanti disimulasikan, tapi sayang dia menggunakan nastran. Nah ini simulasi menggunakan nastrannya ya. Ini karena tahun 2009 yang lalu ya. Ini simulasi kita ya. Kemudian pemodelan pegasnya ini di nastran ya. Jadi ditambah pegas virtual. Nah, kemudian di sini di macam-macam titik yang akan kita dapatkan simulasinya ya. Titik-titik penting untuk mengetahui displacement, kecepatan dan percepatan. Nah, ini kalau untuk di nastran seperti ini untuk mendefinisikan pegasnya. Nah, di SolidWorks, nah kemarin sudah ditunjukkan ya, tapi kita belum menggunakan pegas ya. Nah ini untuk displacementnya, tegangan ya, tapi dia di sini tidak dapat kecepatannya ya, belum ada di sini kecepatannya. Ini kalau dilihat desired outputnya cuma displacementnya, tidak ada percepatan dan kecepatan. Nah, kalau di SolidWorks ya itu ada ya. Ini mungkin masih lama ya. Ini getaran, buckling, thermal, stres ya, tegangan ya. Dan ini untuk besaran dari strukturalnya. Ya. Dan disimulasikan, ini hasilnya berupa bentuk grafik dan data-data ya. Nah ini dia dapat, ini displacement, ini kecepatan, ini percepatan ya. Tapi ini memang dengan nastran 2004. Nah ini grafiknya. Jadi kemarin sudah ditunjukkan grup bawah atau grup atas dari lembar absensi ya, displacementnya. Nah kemudian ada yang lucu modelnya, model grafiknya ada yang lucu. Kemarin siapa namanya saya lupa. Ini untuk kecepatan simulasinya, ini kayak kita lihat ini seperti sinus ya. Nah itu ini kecepatan dengan sudut ekor. Nanti akan divariasikan di masing-masing result ya, grafik result yang ada di SolidWorks. Nanti kamu bisa membuatnya. Ini untuk gaya ya. Nah, kemarin kita belum pakai gaya, belum menunjukkan berapa gaya yang mendorong piston. Nah itu bisa kita simulasikan ya. Ini torsi, sudut engkol, dan lain-lain. Nah inilah mungkin supaya kamu paham. Ada diskusi barangkali. Halo? Halo? Udah pada tidur ya? Ada diskusi? Halo? 13 orang ya yang hadir? Ada ya? Tidak ada, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Ya, ini enaknya ngajar anak mesin-mesin itu seperti itu ya. Jadi kalau ditanya udah paham ya, tapi ternyata untuk seperti kemarin ya, membuat simulasi hanya satu orang yang berhasil ya, yang lain belum berhasil. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tutup ya untuk yang skripsi mahasiswa USU. Banyak sekali kalau kamu pengen tahu belajar ya. Jadi dari materi yang tadi itu banyak bisa kamu kembangkan. Nah ini contohnya lagi piston exercise ya. Ini jangan sampai kamu ibaratnya seperti katak dalam tempurung gitu ya. Rational window. Nah ini sudah tampil? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, ini lihat latihan piston. Ini untuk mata kuliah ME 345 Stephen Institute of Technology ya. Jadi ini Institut Teknologi Stephen 2011 ya.
Di sini gunakan SolidWorks 2010 ya. Mata kuliahnya pemodelan dan simulasi, sama dengan kita ya. Ini kamu lihat dia betul-betul dibuat dalam mirip ya dengan. Jadi di SolidWorks Motion ya yang baru, SolidWorks secara otomatis ya akan mengkaitkan relasi antara komponen-komponen dalam assembly berdasarkan map ya. Nah, jadi pada saat kami kursus training 2005 itu dia mapnya kita yang menentukan. Sekarang ini sejak 2010 sudah otomatis ya. Di assembly piston kita akan membuat map untuk mengontrol gerak antara ya crank ya, lengannya yang panjang itu ada ya, ini yang biru ini itu kita crank, yang merah ini adalah arm ya, ini kepala piston, dan ini yang kuning blok ya. Jadi ini blok mesin, walaupun di sini tidak ada kisi-kisi pendingin ya. Nanti kalau mau mensimulasikan termodinamiknya, nah maka yang kuning ini, yang kuning apa coklat ini ya, itu harus dibuat betul-betul ada sirip-siripnya ya. Jadi di sini diberi tunjuk download dan open ya assembling yang berkaitan dengan tutorial ini. Ini simulasinya tadi ya, tentu harus kita matkan dulu ini geraknya. Jadi tujuan dari mat bagaimana kita jangan sampai geraknya piston itu nganar ya. Nah di sini tentu konsentrik ya. Kalau kamu lihat di sini ini konsentrik. Itu hubungan antara piston dengan blok mesinnya ini. Ini di sini aktif secara langsung konsentrik ya. Jadi dia akan bergerak sama dengan sumbunya dari piston dan blok mesin ya. Maka di sini konsentrik mat itu kalau sekarang sudah langsung ketemu ya antara lubang dengan poros, itu dia akan memberikan mat konsentrik ya. Kemudian di sini ada lagi piston head to the arm. Nah, ini jadi gerak ini juga jangan sampai dia nanti kaku ya. Maka di sini antara pin dengan lubangnya piston itu konsentrik juga ya. Nah, karena dia cylindrical. Kalau yang berbentuk cylindrical, silindris, lubang, maka otomatis konsentrik ya. Kemudian ini juga konsentrik ya. Nah, ini yang pendeknya itu adalah batang sehernya ya. Batang sehernya pin. Jadi pinnya ini untuk menghubungkan antara ini arm lengan ya dengan yang biru ini yaitu stang seher. Maka nanti bisa kita lihat hubungannya itu ya, dia bisa milih sendiri konsentrik ya, konsentrik. Kemudian untuk insiden, nah bisa kita cari nanti kalau ya outer face of the arm to the inner face ya. Jadi di sini kita lihat yang namanya outer face ya dari lengan ini ya. Jadi ini arm, ini adalah batang seher ya. Inner face of crank. Nah, crank itu adalah yang biru ini, stang seher ya. Jadi di sini koinsiden ya. Tapi untuk itu mungkin supaya dia tidak lengket ya, maka kita juga dibuat tadi hubungan konsentrik dengan pin ya, sudah dibuatkan pin. Nah, kalau di sini kita mau dia leluasa, maka dia harus bebas bergerak ya. Nah, di sini ada simbol ya. Jadi sejak 2010 sudah mulai seperti sekarang ini yang 2020 ya, 2021. Nah, ini kemudian seperti sebelumnya add-in ya. Nah, jadi ini menggunakan add-in, tapi kalau yang air ini langsung di tab ini ya. Tab ada SolidWorks add-in. Ini di option ya. Di option kita centang ya. Nah, jangan centang di startup ya. Ini kalau laptopnya sedikit prosesornya, ya ini memakan memori ya, dimatikan.
Nah, dia juga menggunakan ANSYS, ini ada ANSYS. Padahal di sini sudah ada motion ya. Nah, kemudian open the motion. Nah, di sini ya ada muncul pad motion study 1 ya. Ini hampir mirip 2021 ya. Walaupun mungkin beberapa simbolnya itu agak berbeda ya, tapi ini sudah dasarnya. Kemudian di sini kita pilih jangan animasi ya. Tapi untuk pertama-tama untuk berhasil ya, untuk mencoba ini bisa dianimasikan dengan merubah kecepatan tadi ya 8.500 atau di modul itu 500 rpm. Setting di sini 500 rpm ya. Nah, ini kalau waktunya 4 detik, nah itu tentu akan panjang simulasinya ya. Ini untuk menunjukkan hasilnya kalau kita menggunakan animasi, tapi kita tidak menggunakan animasi ya. Animasi ini hanya gerak saja ya. Nah, dia tidak bisa ngitung. Yang kita gunakan motion analysis ya. Motion analysis, terus calculate. Nah, simbol calculate-nya juga agak beda ya. Jadi dia menghitung. Menghitung itu sama dengan MATLAB, kita menggunakan rumus dari pemodelan matematika ya. Maka nanti bisa kita munculkan grafiknya seperti ini ya. Nah, kawan kamu kemarin ada grafiknya karena gerak pistonnya itu melambat ya, kemudian berputar berlawanan arah. Nah, itu harus dicari itu kesalahannya di mana ya. Itu siapa namanya? Halo? Ya, Pak. Iya, jadi gerak simulasi dia agak aneh jadinya ya, karena pistonnya tadi maunya ke kanan ya, tapi tak tahu ada kesalahan apa, balik lagi ke kiri ya. Jadi ada di awal simulasi itu ada bentuk grafik yang beda ya. Oke. Nah, di sini kalau kita memilih untuk rotary motionnya itu bisa kita rubah ya, misalnya osilatif. Nah, ini kita pilih ini. Jadi kayak yang sama dengan mahasiswa USU tadi, nah ini kita pilih yang ini osilatif ya. Jadi ini berapa frekuensinya kita rubah ya, bisa kita rubah. Nah, geraknya ini simbol motornya aja beda ya. Nah, ini untuk resalnya akan nampak di bawah ini, bagian bawah. Jadi di scroll ya, di scroll. Nah, ini tampilan dari motionnya ada 3 di sini, resalnya ini ya. Ini diperbesar jadi dapat apa? Ini ada plot 1 linear displacement, yang kedua velocity, yang ketiga ini apa nih? Translasi ya, translasi. Nah, ini. Jadi ini tugas kamu yang nanti yang sudah khusus 6 ppb maka harus menghasilkan seperti ini ya. Jadi nanti sama dengan yang di modul ya, geraknya ini karena dia pakai osilasi ya, pakai osilasi ya. Jadi bentuknya akan beda. Jadi saya minta nanti yang sudah masuk ke lab harus berhasil menyelesaikan tugasnya sama dengan itu. Nah, itu ada pertanyaan barangkali? Halo? Halo? Sudah hampir jam 8.